Kontroversi Gerakan 30 September atau G30S masih terus ramai diperbincangkan. Dari perdebatan peristiwa itu, terselip cerita mengenai dua tokoh, yaitu Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman atau yang kita sebut dengan S. Parman dan Insinyur Sakirman. Dua sosok ini lahir dari rahim ibu yang sama, namun ideologi dan keyakinan membuat mereka berada dalam garis yang berbeda. S. Parman merupakan salah satu seorang pahlawan revolusi dalam G30S. Sang kakak, Sakirman, merupakan anggota di Politburo CCPKI, semacam Dewan Penasihat Partai. Meski seorang insinyur sipil, dia pernah menyandang pangkat letnan kolonel pada awal kemerdekaan. Suhoki dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan menulis, Sakirman bersama Deen Aidit, Lukman, dan Sidik Kertapati sempat bergabung dalam barisan pelopor istimewa, semacam pengawal pribadi Bung Karno pada masa pendudukan Jepang. Sementara S. Parman merupakan tentara yang brilian dalam bidang intelijen. Berpangkat terakhir sebagai Mayor Jenderal, Parman sempat mengenyam pendidikan di Koninklijke Militair Academy di Breda, Belanda. Di masa mudanya, pria kelahiran Wonosobo 4 Agustus 1918 itu juga terlibat dalam agresi militer II. Kala itu, Parman ikut bergerilya di luar kota. Di masa pendudukan Jepang, dia juga pernah ditempatkan sebagai penerjemah pemerintah Jepang untuk bahasa Inggris. Meski membantu Jepang, rasa nasionalisme Parman tetap tinggi. Dia disebut terus berhubungan dengan teman-temannya yang berjuang melalui gerakan bawah tanah. Parman dan Sakirman menjadi seteru politik yang nyata, satu TNI dan satu PKI. Fakta ini membuat seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, yaitu Benedict Anderson, yang sempat bertemu dengan Parman menjadi heran. Si kakak adalah anggota Politburo PKI, sementara adiknya kepala intelijen Angkatan Darat. Sulit membayangkan hal itu terjadi di Barat, ujar Ben Anderson dalam memoirnya Hidup di Luar Tempurung. Jabatan resmi Parman adalah asisten 1 atau intelijen Menpanget. Ketika bertemu di Jakarta, Parman sempat mengira Ben sebagai agen CIA karena ia sesumbar punya mata-mata hebat dalam tubuh PKI, sehingga dalam hitungan jam ia bisa tahu keputusan-keputusan Politburo, kenang Ben. Dua sisi Insinyur Sakirman dan Jenderal S. Parman. Sebagai salah satu elit di PKI, Sakirman berjuang keras dan berupaya meyakinkan Presiden Soekarno agar segera dibentuk angkatan kelima yang terdiri dari kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Berbeda dengan adiknya S. Parman, saat isu mengenai pembentukan angkatan kelima mencuat, Parman justru menjadi salah satu yang terdepan menolak. Sebagai seorang petinggi di intelijen Angkatan Darat, berbeda dengan adiknya S. Parman, saat isu mengenai pembentukan angkatan kelima mencuat, Parman justru menjadi salah satu yang terdepan menolak. Sebagai seorang petinggi di intelijen Angkatan Darat, Parman menganggap keberadaan angkatan kelima malah memicu perang saudara. 6 jenderal senior termasuk S. Parman dan beberapa orang lainnya diculik pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang loyal kepada PKI. Di Lubang Buaya, Parman menghembuskan nafas terakhir. Jasadnya ditemukan 4 Oktober 1965 dan dimakamkan pada keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di Lubang Buaya, Parman menghembuskan nafas terakhir. Jasadnya ditemukan 4 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata.